bersama Ibu Juli. Yeay. Nah, hari ini Ibu Juli akan berbagi pengalaman tentang cara mengatasi bekas jerawat. Ayo, yang punya jerawat. Mana nih yang takut-takut kalau jerawatnya ada bekasnya? Nah, jangan khawatir. Hari ini Ibu Juli akan berbagi tips untuk kalian tentang cara mengatasi bekas jerawat, oke? Jadi jangan lupa juga untuk klik subscribe, like, dan share ya video YouTube Ibu Juli. Oke, terima kasih semuanya. Nah teman-teman, kalian pasti kesal kan kalau jerawat kalian muncul di daerah-daerah tertentu nih. Apalagi pada daerah wajah, gemes pastinya. Nah, ingin rasanya segera mencubit itu si jerawat dan memusnahkannya jauh-jauh dari wajah kita ya kan. Nah teman-teman, hari ini Ibu Juli akan bahas tuntas tentang cara mengatasi supaya itu jerawat tidak meninggalkan bekas. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat sederhana nih teman-teman. Cara yang pertama adalah cari tahu dulu nih teman-teman, kenapa itu si jerawat bisa muncul, bisa nongol, ya kan? Nah, biasanya munculnya jerawat itu hal yang normal ya pada manusia. Nah, apalagi pada teman-teman yang masih dalam masa pertumbuhan gitu ya kan ya. Nah, itu jerawat itu adalah hal yang normal gitu ya. Jadi kalian jangan terlalu panik dan jangan terlalu stres kalau jerawat itu muncul. Yang perlu kalian perhatikan itu adalah coba amati gaya hidupmu. Kenapa itu bisa jerawat bisa muncul? Yang pertama nih yang perlu kamu perhatikan yaitu adalah coba perhatikan nih, apakah kamu sudah rajin cuci muka? Nah, cuci muka itu adalah hal yang paling penting supaya membersihkan setiap kotoran-kotoran yang terdapat pada mukamu. Apalagi nih sudah satu harian beraktivitas gitu ya kan ya. Banyak nih debu-debu, kotoran, bakteri yang nempel ke pori-pori wajahmu, menyumbat pori-pori wajahmu dan akhirnya itu si jerawat mulai muncul. Makanya yang pertama adalah rajinlah untuk cuci muka. Kata rajin cuci muka bukan berarti nanti 1 kali 1 jam kamu cuci muka ya, enggak. Artinya bangun tidur cuci muka, mau tidur juga cuci muka. Seperti itu ya, supaya tetap ini wajah tetap bersih. Seperti itu ya. Yang kedua adalah rajinlah mandi. Iya, ini tubuh kita jangan cuma mukanya yang bersih, badannya juga bersih. Bagian-bagian tubuh lainnya bersih, terutama bagian tanganmu. Sudah tidak tanganmu ini dicuci dengan bersih. Artinya sebelum kamu menyentuh wajah ini, pastikan dulu nih tanganmu itu bersih, tidak sedang memegang yang hal yang kotor-kotor ya. Kalau tanganmu ini kotor, berminyak, banyak kuman-kumannya, terus kamu pegang wajah, nah kuman-kuman yang dari tanganmu itu akan nempel di wajahmu dan itu akan dapat menimbulkan jerawat. Kemudian nih, ini yang paling penting juga nih, rambut untuk wanita dan laki-laki. Ayo cuci rambutnya ya kan, karena di rambut ini juga banyak bakteri, kuman yang menempel ya kan. Nah ini rambut bersinggungan nih ke wajah ya kan, kena ke wajah kita. Akhirnya apa? Si kuman-kuman, si bakteri-bakteri itu nempel di wajah, akhirnya itu juga dapat menimbulkan jerawat. Kemudian yang berikutnya yaitu coba perhatikan pola jam istirahatmu. Sudah dengan jam istirahat, dengan pola istirahat yang teratur belum? Jangan kurang dan jangan berlebihan juga ya kan, yang cukup-cukup saja ya kan. Untuk orang yang dewasa jam istirahatnya itu berkisar antara 7-8 jam ya. Jangan berlebihan dan jangan kekurangan. Pola hidup sehat nih teman-teman. Kemudian coba perhatikan pola makanmu. Kandungannya itu yang stabil, artinya jangan yang berlebihan, artinya lemaknya kebanyakan, karbohidratnya kebanyakan, yang seperti itu enggak, yang stabil aja, yang standar gitu loh ya, yang teratur, buahnya terpenuhi, nah yang seperti itu ya kan. Kalau kalian menemukan ada hal yang janggal di beberapa hal yang Ibu Juli sampaikan tadi, coba diperhatikan dulu, diperbaiki supaya meminimalisir itu tumbuhnya jerawat. Nah yang kemudian adalah coba perhatikan kosmetik yang kamu gunakan. Yang paling penting adalah sabun cuci mukamu. Perhatikan dulu nih, apakah cocok dengan wajahmu ya kan. Kalau misalnya sabun cuci mukamu tidak cocok dengan wajahmu, artinya wajahmu jadi kering, keriput gitu ya kan, kayak rasanya
kejang gitu wajah itu, ya kan? Berarti itu sabun cuci muka yang tidak cocok denganmu. Ayo cepat diganti. Kemudian kalau cuci mukamu itu menimbulkan sudah cuci muka tapi kok masih berminyak ya, nah yang seperti itu kan, itu juga berarti sabun cuci mukamu itu tidak cocok denganmu. Gantilah, carilah sabun cuci muka yang membuat wajahmu itu terasa fresh, segar, tidak kaku dan tidak berminyak. Dia jadi kayaknya fresh kayak kulit yang biasa seperti itu ya. Nah, kalau sudah, nah berarti kamu sudah dapat meminimalisir untuk timbulnya itu si jerawat. Nah, yang kemudian hal yang perlu kalian perhatikan kemudiannya adalah ini mengenai kan jerawat itu muncul pada masa pubertas kita ya. Jadi normal sekali kalau jerawat itu muncul. Nah, bagaimana Bu Guru kalau dia sudah muncul tuh si jerawat, sudah nongol dia di wajah, entah di bagian mana gitu. Apa yang harus kami lakukan? Nah, kalau jerawat sudah muncul, sudah nongol, sudah terbit di wajah, ya terbit pula ya kan? Itu artinya hal yang dapat kamu lakukan adalah dua hal yang sangat penting ini. Ini sangat penting dan gak boleh dilupakan. Yang pertama, ini sangat penting adalah jangan pernah coba-coba untuk menyentuh itu si jerawat, mencubit itu si jerawat, mengkopek-kopek, apalagi menindas atau mengempes-ngempeskan itu jerawat. Walau sebenarnya memangnya kita itu kayak gimana ya, kayak merasa greget gitu ya kan, ini si jerawat kok masih nongol gitu ya kan, pengen deh dikempes-kempeskan, pengen dipijat-pijat, biar cepat-cepat hilang. Nah tapi ternyata teman-teman, hal itu yang dapat menimbulkan bekas pada jerawat. Nah coba deh ditahan dulu itu selera, walau dia itu jerawat gatal-gatal, merah-merah, greget, ingin cepat-cepat ditindas dia gitu ya kan. Tapi coba dulu ditahan-tahan tuh selera supaya jerawatnya tidak menimbulkan bekas. Sebagai gantinya, hal yang kedua yang dapat kamu lakukan adalah kompres dulu itu si jerawat. Dia itu kan merah-merah, gatal-gatal ya kan, supaya mencegah dia untuk enggak dipegang gitu ya kan. Jadi kalian kompres tuh jerawat itu dengan lidah buaya atau aloe vera ya kan. Ada beberapa produk-produk yang mengandung kadar lidah buayanya yang cocok untuk mengempeskan itu si jerawat. Jadi kompres dia ya teman-teman, supaya jerawatnya itu berkurang rasanya untuk disentuh, untuk dipegang-pegang gitu ya kan. Kompres dia, lama-lama juga nanti dia akan hilang sendiri teman-teman, dan tidak menimbulkan bekas-bekas pada jerawat. Akhirnya wajahmu bisa kinclong, cantik, tak ada bekas jerawat. Nah itu dia tips sederhana dari Bu Juli untuk kalian semua, untuk teman-teman, untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan ya, atau perkembangan, di mana masalah jerawat itu sering muncul dan bikin khawatir ya kan. Jangan lupa hal yang paling penting yang harus Ibu Juli tegaskan adalah biasakanlah untuk hidup sehat dan teratur. Nah, pola hidup sehat dan teratur itu dapat mencegah itu jerawat dan wajahmu bisa fresh, bisa segar, sehat, bugar, melakukan aktivitas pun dengan penuh semangat dan percaya diri tentunya ya teman-teman. Oke deh, itu dia tips dan trik dari Ibu Juli. Nah, Ibu Juli ingatkan, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya video YouTube Ibu Juli ini. Oke, jangan lupa klik tanda loncengnya ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibagikan, kalian bisa komen di kolom komentar ya di bawah. Oke, terima kasih semuanya. Dadah.